kedatangan polisi ke rumah Bang Topan dan Dewi. Suasana rumah Bang Topan dan Dewi mendadak tegang saat polisi tiba secara mendadak. Wajah Dewi pucat, sementara Bang Topan langsung memanggil geng 4G, Dhot, Kona, Robi, dan Peot, serta sahabat lamanya, Pak Rungkat, untuk segera datang ke rumahnya. Mereka berkumpul dalam ketegangan. Di ruang tamu, polisi menjelaskan kejadian tragis yang menimpa Pak Jalil. Ia ditemukan meninggal akibat keracunan makanan. Namun, kasus ini bukan sekadar kecelakaan, melainkan sebuah rencana pembunuhan. Polisi mengungkap bahwa racun tersebut sebenarnya ditujukan untuk pasangan selingkuh. Seorang wanita yang ingin menghabisi suaminya dan selingkuhannya. Tapi karena mereka sudah kenyang dan tidak menyentuh makanan itu, justru Pak Jalil lah yang tak sengaja menjadi korban. Setelah memberikan informasi awal, polisi pamit dan meninggalkan rumah Bang Topan. Tak tinggal diam, geng 4G mulai menyusun strategi untuk mempercepat proses hukum dan memastikan pelaku segera ditangkap. Mereka merasa bertanggung jawab sebagai warga dan sahabat almarhum. Malam harinya, di sekitar kontrakan lama Pak Jalil, terjadi keanehan. Sosok arwahnya muncul, wajahnya sedih dan penuh amarah. Suara-suara aneh terdengar, pintu terbuka sendiri, dan bayangan putih berjalan mondar-mandir. Keesokan harinya, Pak Rungkat terbangun dari mimpi yang sangat nyata. Sebelum lanjut, mohon subscribe channel ini dan tonton sampai akhir supaya tidak ada kesalahpahaman yang terjadi, dan berikan komentar terbaik kalian teman-teman. Dalam mimpi itu, arwah Pak Jalil mendatanginya. Dengan mata berkaca-kaca, "Tolong bantu aku, Rungkat. Hukum mereka, aku tak bisa tenang," katanya lirih dalam mimpi. Tergerak oleh mimpi itu, Pak Rungkat bersumpah membantu proses hukum. Bersama geng 4G dan Bang Topan, mereka mendesak polisi, membawa bukti, dan menggerakkan warga agar pelaku cepat ditangkap. Mereka tak mau membiarkan arwah Pak Jalil terus bergentayangan tanpa keadilan. Geng 4G menyebar ke beberapa lokasi. Robi dan Kona menyusup ke rumah kontrakan lama Pak Jalil untuk mencari petunjuk. Sementara itu, Dhot dan Peot mendekati tetangga sekitar untuk menggali informasi. Dari seorang ibu tua yang tinggal tak jauh, mereka mengetahui bahwa malam sebelum kejadian ada orang yang mengantarkan makanan ke kontrakan. Pak Rungkat dengan tekad penuh membawa semua bukti yang telah dikumpulkan ke kantor polisi. Menceritakan pula mimpinya, yang membuat penyidik menaruh perhatian lebih serius karena banyak detailnya cocok dengan hasil awal. Dengan bukti yang cukup, polisi menangkap tetangga kontrakan Pak Jalil dan selingkuhannya. Dalam interogasi yang intens, si istri sahabat selingkuhan akhirnya menangis dan mengaku bahwa ia tak tahan dengan pengkhianatan suaminya dan merencanakan pembunuhan. Tapi tak disangka, justru orang tak bersalah yang jadi korban. Malam setelah penangkapan, suasana di kontrakan lama kembali sunyi. Tak ada lagi suara tangisan, benda jatuh, atau bayangan putih. Dalam mimpinya yang kedua, Pak Rungkat melihat Pak Jalil tersenyum dan mengucapkan terima kasih sebelum perlahan menghilang ke cahaya. Bang Topan duduk bersama geng 4G di teras rumah. Mereka membicarakan semuanya, betapa cinta bisa menjadi racun jika disertai. Dewi, yang selama ini hanya menyimak, berkata lirih, "Semoga arwah Pak Jalil benar-benar tenang sekarang." Geng 4G sepakat untuk membentuk semacam komunitas kecil, membantu kasus-kasus misterius dan memperjuangkan keadilan dari balik bayang-bayang. Beberapa minggu setelah kejadian itu, nama geng 4G mulai dikenal warga sebagai kelompok yang tak hanya setia kawan, tapi juga peduli terhadap keadilan dan kebenaran. Mereka menamai komunitas kecil mereka mengungkap kasus-kasus yang sulit terungkap oleh aparat. Mereka mulai dengan menyebar informasi bahwa warga bisa datang ke mereka untuk menceritakan kejadian-kejadian janggal di lingkungan sekitar, dari kasus kehilangan, intimidasi tetangga, hingga perkara warisan yang tak adil. Satu persatu mereka tangani dengan metode investigasi khas mereka, berbekal keberanian, naluri, dan solidaritas. Suatu malam, saat hujan rintik membasahi kota, Pak Rungkat datang ke rumah Bang Topan. Wajahnya cemas, matanya tampak lelah seperti menyimpan beban besar. Semakin dalam mereka menyelidiki, semakin mereka menyadari kasus hilangnya ini berhubungan dengan jejak kultus bayangan yang telah lama mengincar.
jiwa-jiwa rapuh di kota itu. Sebuah kelompok yang bersembunyi di balik wajah ramah dan kegiatan sosial. Dan kini, geng 4G dan komunitas bayangan keadilan sedang berhadapan dengan musuh yang tak hanya bergerak dalam kegelapan, tapi juga menyusup ke tempat yang seharusnya paling aman. Bang Topan mempersilakan Pak Rungkat masuk, dan mereka segera duduk di ruang tengah. Ditemani suara rintik hujan dan dengungan kipas angin tua yang berdetak tak teratur. Ada yang aneh, Topan, ucap Pak Rungkat pelan. Beberapa hari ini, aku merasa diawasi. Bukan hanya aku, 3 warga yang pernah melapor pada kita soal hilangnya anggota keluarganya, kini tiba-tiba bungkam. 2 di antaranya bahkan pindah tanpa jejak. Bang Topan menggenggam cangkir kopinya. Apa kau yakin ini ulah kultus itu? Pak Rungkat mengangguk. Kita terlalu dekat dengan sesuatu yang seharusnya tetap tersembunyi. Keesokan harinya, geng 4G mengadakan pertemuan rahasia di sebuah gudang kosong yang dulu digunakan sebagai markas ronda. Dindingnya berlumut, tapi aman dari penyusup. Kona membawa selembar peta kota yang telah ditandai titik-titik merah, lokasi orang-orang hilang selama 2 tahun terakhir. Polanya membentuk setengah lingkaran mengelilingi pusat kota. Tempat berdirinya sebuah yayasan sosial ternama, Yayasan Cahaya Bakti. Mereka menyamar sebagai tempat rehabilitasi dan bantuan sosial. Kata Robi, tapi beberapa relawan yang pernah ikut di dalamnya menghilang tanpa kabar. Kita butuh bukti. Peot dan Dhot ditugaskan menyamar sebagai relawan baru. Dengan identitas palsu, mereka berhasil masuk ke yayasan tersebut. Di balik kegiatan sosial yang tampak mulia, mereka menemukan hal-hal janggal. Ruang bawah tanah yang dikunci rapat, jadwal, ritual pemulihan jiwa. Di tengah malam, dan buku catatan bertuliskan simbol-simbol kuno yang mirip mantra. Sementara itu, Dewi dan Kona menggali arsip lama. Mereka menemukan bahwa pendiri yayasan, seorang pria karismatik bernama Pak Samijaya, pernah terlibat dalam sekte spiritual ekstrim tahun 1998, sebelum kasusnya lenyap ditelan waktu. Dhot mengirim pesan suara ke grup, ada yang gak beres. Aku dengar mereka nyebut nama salah satu warga yang baru curhat ke kita minggu lalu. Mereka bilang, sudah waktunya dia disucikan. Aku akan ikuti mereka malam ini. Kalau aku nggak kirim kabar sampai subuh, cari aku. Pukul 3.12 dini hari, tidak ada kabar dari Dhot. Bang Topan dan Robi segera menuju lokasi terakhir sinyal Dhot terdeteksi, di pinggiran hutan. Di sana mereka menemukan sesuatu yang membuat darah mereka membeku. Selembar kain milik Dhot, dan sebuah simbol aneh tergambar dengan kapur putih di tanah, bercampur darah ayam segar. Pertarungan ini belum selesai, gumam Bang Topan. Kita tak lagi hanya mengejar keadilan. Kita sedang menyelamatkan jiwa. Pagi menjelang, kabut masih menggantung rendah saat geng 4G berkumpul lagi di gudang tua. Wajah-wajah mereka lelah, tapi semangat membara. Dhot belum ditemukan, dan waktu mereka semakin sempit. Kita nggak bisa nunggu polisi. Mereka terlalu lambat, atau mungkin ada yang sudah disusupi, kata Kona sambil mengepalkan tangan. Robi menaruh gulungan kabel kecil dan kamera mini di atas meja. Aku udah siapkan alat-alat ini. Sore harinya, Peot dan Dewi berhasil menjebak seorang staf yayasan bernama Lilis yang tampak gelisah akhir-akhir ini. Di sebuah warung kopi, Lilis akhirnya buka suara. Aku nggak tahan lagi, bisiknya. Mereka itu pengasuh bayangan. Mereka mengklaim bisa membersihkan jiwa manusia dengan penyucian. Tapi, yang mereka lakukan adalah menculik orang-orang rapuh dan menghancurkan mereka secara mental, kadang secara fisik. Dewi menatap Lilis dalam-dalam. Lilis mengeluarkan kunci kecil. Pintu besi di ruang pengarsipan, dekat dapur. Tapi kalian harus cepat. Ritual terakhir akan dilakukan malam ini. Jika dia sampai masuk lingkaran, dia nggak akan kembali sebagai dirinya lagi. Malam itu, Bang Topan, Robi, Kona, dan Peot menyusup ke yayasan dari belakang. Mengenakan pakaian hitam dan masker. Dari biasanya, hanya suara lonceng lembut dan nyanyian lirih yang mengalun dari lantai bawah. Dengan hati-hati, mereka mengikuti peta yang digambar Lilis. Setelah melewati koridor sempit, mereka tiba di pintu besi. Peot memasukkan kunci, klik. Pintu terbuka mengarah ke lorong gelap.
yang diterangi cahaya merah redup dari obor di dinding. Mereka mendengar suara,